Halo pemirsa setia VBS News, jumpa dengan saya Alfred Pakas dalam program VBS News Domestic Market Review and Outlook periode 19 sampai dengan 23 Juli 2021. Capital inflow dan pasar keuangan yang optimis. Ya, pasar investasi dalam negeri pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu, diantaranya investor mencermati kenaikan kasus baru COVID-19 dari angka rekor kemudian menurun di akhir pekan dengan tingkat kesembuhan yang tinggi. Ya, pasar keuangan tetap optimis dengan kuatnya capital inflow sehingga IHSG dan rupiah lanjut menguat. Sementara itu, Bank Indonesia merilis beberapa data ekonomi yang positif, diantaranya neraca perdagangan yang terus positif, indeks industri pengolahan yang melaju di fase ekspansi, dan posisi utang luar negeri yang berkurang. Untuk korban virus di Indonesia, berita resmi terakhirnya sudah sekitar 2.780.000 orang yang terinfeksi dengan 2.204.000 orang yang sembuh dengan tingkat kesembuhan masih tinggi 79,27% dan 71.000 lebih orang yang meninggal. Untuk minggu berikutnya, isu antara perkembangan pandemi virus corona, prospek pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri akan kembali warnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari ini? Berikut detail dari VBS News Domestic Market Review and Outlook periode 19 sampai dengan 23 Juli 2021. Kita awali dengan pasar modal Indonesia. Indeks harga saham gabungan pada minggu lalu menguat 0,54% secara mingguannya ke level 6.072, yaitu merupakan satu penguatan di minggu ketiganya dengan terutama kenaikan di 2 hari terakhirnya dipimpin terutama oleh sektor energi pertambangan. Ini menunjukkan investor yang tetap optimis sekalipun di tengah kenaikan kasus COVID di Indonesia. IHSG berikutnya kemungkinan masih ada ruang penguatan namun akan mulai diintip oleh profit taking. Mata uang rupiah pada pekan lalu menguat 0,21% secara mingguannya ke level 14.497 rupiah per US dollar. Ini ditopang sebagiannya oleh aliran modal masuk capital inflow terutama ke pasar obligasi. Sementara itu juga dolar global agak menguat. Untuk minggu depan kemungkinan rupiah masih berpeluang menguat walau agak terbatas. Ya, harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau naik secara mingguannya. Terlihat dari pergerakan turun yields obligasi dan berakhir ke level 6,437% pada akhir pekan. Ini terjadi di tengah aksi beli kembali investor asing di pasar SBN. Sementara itu, yields US Treasury cenderung menurun di minggu ini. Ya, pemirsa setia VBS News, Bank Indonesia pekan lalu merilis data posisi utang luar negeri Indonesia Mei 2021 yang menurun pada posisi sebesar 415 miliar dolar AS, turun 0,6% momentumnya dibandingkan posisi bulan sebelumnya. Perkembangan tersebut terutama didorong oleh penurunan posisi utang luar negeri pemerintah. Kemudian berdasarkan data BPS, neraca perdagangan Indonesia untuk Juni 2021 kembali dinyatakan surplus sebesar 1,32 miliar dolar AS. Dengan perkembangan tersebut, neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan nilai positif sejak bulan Mei 2020. Bank Indonesia juga merilis data kinerja sektor industri pengolahan pada triwulan 2 yang meningkat dan berada pada fase ekspansi. Hal ini tercermin dari Pro Manufacturing Index BI yang meningkat sebesar 51,45% dibandingkan pada triwulan 1 yang lebih rendah. Kemudian berdasarkan data transaksi 12 sampai dengan 15 Juli 2021 dilaporkan bahwa non-resident di pasar keuangan domestik melakukan beli nito atau terjadi capital inflow sebesar 7,5 triliun rupiah, terdiri dari beli neto di pasar SBN 5,7 triliun rupiah dan di pasar saham 1,8 triliun rupiah. Ya, perbaikan sejumlah indikator ekonomi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang bergerak ke arah pemulihannya di tahun 2021 ini. Ya, demikian pemirsa setia VBS News, kita sudah membahas bersama VBS News Domestic Market Review and Outlook pada 19 sampai dengan 23 Juli 2021. Saya Alfred Pakasi di sini mohon diri sejenak. Baiklah semuanya, stay safe, stay healthy. Salam VBS.